Halo guys, balik lagi di channel Tokopedia Sale, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya, di sini sudah ada Oppo A3 Pro. Ini salah satu produk terbarunya Oppo ya, dan ada Oppo A98 5G. Handphone ini harganya hampir sama ya guys, di kisaran 4 jutaan lah ya. Untuk A3 Pro ini 3999, sementara untuk yang A98 5G saat ini dibanderol dengan harga Rp4.299.000. Kali ini kita akan coba cari sih apa bedanya ya antara A3 Pro dan juga A98 5G. Mengingat harganya tadi hampir sama ya, sekitaran di 4 juta. Kalau kita lihat dari segi desain, memang kalau ngomongin desain itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang A3 Pro guys. Dari model kameranya ya. Untuk yang A98 itu dari model kamera mengikuti sejak Reno 8T ya kalau nggak salah, dengan model kamera seperti ini. Di bagian bodinya juga kalau kita lihat yang A98 di sini belakangnya agak sedikit lengkung. Tapi untuk frame-nya ini rata ya guys. Belakangnya agak sedikit lengkung. Sementara untuk yang A3 Pro ini bodinya mengkotak banget. Dan ini terkesan lebih tipis sih menurut saya. Untuk penempatan tombol di sini ada perbedaan ya guys. Untuk A3 Pro di sebelah kanan itu ada tombol power yang nyatu dengan sensor sidik jari dan ada tombol volume. Sementara untuk A98 5G hanya ada tombol power yang nyatu dengan sensor sidik jari. Kalau kita beralih ke atas, nah di sini A98 lebih unggul ya karena punya mikrofon untuk noise cancellation. Sementara untuk yang A3 Pro di bagian atasnya polos aja. Kita beralih ke bagian kiri, ada SIM tray. Ini dua-duanya hybrid ya guys. Jadi kalau kamu misalkan pakai dua kartu, itu nggak bisa pakai kartu memori ya. Kalau pengen pakai kartu memori, ya mau nggak mau SIM 2-nya itu dikorbanin ya guys. Ini hybrid untuk yang A3 Pro. Ini A98 juga hybrid. Salah satu harus ada yang rela nggak digunakan ya, entah itu slot SIM 2 ataupun slot micro SD. Tapi menurut saya sih untuk sekarang nggak jadi masalah ya. Karena untuk memorinya juga ini udah pada gede ya guys, di 256 GB. Jadi kalaupun nggak pakai micro SD, itu nggak jadi masalah. Kita beralih ke bagian bawah. Oh iya, di sini ada tombol volume ya. Jadi untuk A98 tombol volumenya ada di sisi sebelah kiri, guys. Untuk di bagian bawah ini sama, posisinya juga sama ya. Ada jack audio 3,5, mikrofon, port charger, dan juga ada speaker. Ini speakernya dua-duanya udah menggunakan dual speaker stereo ya. Jadi speakernya tuh ada di bagian bawah sini dan ada di atas nih. Nyatu sama earpiece ya. Speaker buat telepon di sini. Dua-duanya ada di atas. Di bagian kamera di sini juga ada perbedaan ya, selain desain tadi ya guys. Untuk kamera belakang si A3 Pro ini cuman ada dua kamera. Yang satu kamera utama, yang satunya itu kamera depth sensor atau kamera buat efek bokeh kayak gitu. Dan di sini LED flashnya sedikit berbeda bentuknya dari tipe-tipe yang sebelumnya ya guys. Untuk yang A98 5G ini ada kamera utama 68 megapiksel. Ada kamera kedua itu kamera potret juga buat efek bokeh kayak gitu, depth sensor ya guys. Dan kamera ketiganya ini kamera microscope buat kita memotret hal-hal yang atau benda-benda yang sangat kecil ya guys. LED flashnya ini satu titik aja di sini. Jadi di bagian kamera ini ada perbedaan. Ya beda satu kamera ya. Yang satunya dua kamera, yang satunya tiga kamera. Di sini juga tulisannya sama aja ya. Kalau tulisannya sama, di sini ada ya tulisan inovatif AI kamera ya, inovatif AI kamera. Jadi kalau kita ngomongin soal AI, sebetulnya AI ini sudah ada sejak lama ya. Sejak ada rilis handphone Oppo itu tahun berapa ya, sudah ada AI Beauty. Nah itu sudah ada AI, cuman AI booming lagi saat ini karena mungkin ya penyedia AI-nya juga lebih banyak dan juga mungkin lebih kepo karena pengaruh sosial media juga yang lebih masif gitu ya. Oh ya, di sini juga ada perbedaan tata letak logo. Yang sebelumnya di samping, sekarang balik lagi ke bagian bawah tengah sini ya. Kalau menurut saya sih lebih bagusan di bagian bawah tengah sini ya daripada di samping.
Oke, kita beralih ke bagian depan, guys. Untuk ukuran layarnya ada perbedaan sedikit ya. Untuk Oppo A98 5G ini ukuran layarnya 6,72 inch, sementara untuk yang A3 Pro ini ukuran layar di 6,67 inch. Jadi di sini terkesan lebih pendek ya untuk yang Oppo A3 Pro. Kalau dari bentuk layar sih dua-duanya sama ya, pakai layar konsol. Dan ini bezelnya sama-sama kelihatan tebal ya guys, dari atas, bawah, samping, kiri, kanan. Ya lumayan sih ya, tapi menurut saya sih ini masih lebih tipis dibandingkan dengan si Samsung ya, antara A34 mungkin atau A54, A55 bahkan bezelnya itu masih kelihatan lebih tebal. Dan layarnya ini masih sama-sama menggunakan IPS ya guys, jadi memang belum AMOLED. Untuk refresh rate-nya juga di 120 Hz. Keduanya bisa kita set secara otomatis atau di set secara manual ya, ditetapkan di 120 Hz atau di 60 Hz ya. Kalau 60 berarti yang standar. Cuman di sini untuk settingannya ada perbedaan ya guys ya. Kalau di A3 Pro di sini kita bisa set otomatis ya. Bisa pilih juga yang standar dan tinggi. Sementara untuk Oppo A98 ini cuma ada dua opsi, itu standar dan juga tinggi. Ini lebih unggul sih untuk A3 Pro untuk pemilihan refresh rate ya. Karena kalau misalkan kita tetapkan di 120 Hz, itu juga akan berpengaruh ke penggunaan baterai nantinya ya. Memang sih untuk pengoperasiannya jadi terasa lebih mulus, cuman baterainya ya itu resikonya jadi lebih cepat habis guys. Kalau otomatis itu bisa disesuaikan ketika handphone kita diam seperti ini, refresh rate-nya turun ya, turun menyesuaikan juga. Dan perbedaan yang paling mencolok juga di bagian layar ini ada di resolusinya ya guys. Untuk Oppo A98 5G ini resolusi layarnya Full HD+, sementara A3 Pro sayang banget resolusinya masih HD+ ya. Jadi bukan Full HD+. Ini walaupun resolusinya masih HD+, tapi dia menggunakan dual tempered glass. Jadi si layarnya ini udah lebih kuat ya guys. Selain itu, selain menggunakan dual tempered glass, Oppo A3 Pro juga memiliki sertifikasi MIL STD 810H atau dia udah tahan bentur, tahan guncang bagian layar, terus bagian dalamnya juga ya. Atau mungkin sobat juga pernah lihat di sosial media Bapak Erick Thohir geprek apa gitu ya pakai Oppo A3 Pro, itu kuat banget layarnya. Kalau prosesor ini pastinya beda banget ya. Untuk A98 5G menggunakan Snapdragon 695 5G tentu saja, sementara untuk Oppo A3 Pro dia pakai Dimensity 6300 guys. RAM-nya sama-sama 8 GB, memori internalnya di 256 GB keduanya. Dan untuk baterainya di sini ada perbedaan tipis ya guys. A3 Pro ini punya baterai 5100 mAh, sementara A98 5G punya baterai 5000. Untuk pengecasannya untuk A3 Pro 45 watt SuperVOOC, sementara A98 5G di 67 watt SuperVOOC guys. Oh ya, tadi kita sempat singgung kamera belakang ya. Untuk A3 Pro itu kamera belakangnya 50 megapiksel kamera utama dan ada kamera depth sensor 2 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel ya. Di sini tidak dicantumkan guys. Tapi untuk yang A98 kamera belakangnya 64 dengan depth sensor 2 megapiksel dan juga ada microscope 2 megapiksel juga. Sementara untuk kamera 8-nya di 32 megapiksel. Oke, kalau ngomongin prosesor pasti nanti ngomongin performa juga ya. Untuk keduanya handphone ini sudah bisa diandalkan untuk bekerja, multitasking gitu ya. Untuk main game juga bisa banget. Kalau kita lihat perbandingan dari nanoreview.net ya, di sini untuk prosesor yang digunakan A3 Pro yaitu Dimensity 6300 sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Snapdragon 695 5G. Keunggulannya itu ada di gaming performance ya. Di sini skornya lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 695. Dan untuk skor Antutu juga ada perbedaan yang memang tipis sih. Jadi kalau misalkan kita bandingkan performanya, ini bisa dibilang setara ya atau hampir sama guys. Untuk fitur-fitur, karena di sini menggunakan ColorOS ya. Jadi ya untuk fitur ColorOS itu pasti semuanya sama. Mungkin yang membedakan nantinya di versi sebelumnya gitu ya. Di A98 5G ini versinya 13, sementara A3 Pro versinya ini ColorOS 14. Ada fitur yang tidak ada di ColorOS 13 guys, tapi ada di ColorOS 14.
Dan spesialnya lagi untuk Oppo A3 Pro ini sudah ada AI ya guys. Mungkin sebelumnya sobat juga sudah dengar tentang AI di Oppo, itu namanya Oppo AI yang sudah disematkan di Reno 11 series, dan sekarang di Reno 12 itu ada upgradean AI yang cukup banyak ya. Untuk AI yang ada di Oppo A98 itu ada mungkin bisa dibilang AI yang terbaru ya, karena di kameranya sendiri udah ada AI-nya guys. Ada AI, ada AI apa ya? Ada AI Eraser dan juga ada AI Limbus. Untuk AI Eraser ini memang untuk menghapus benda yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam frame kamera ketika kita foto ya. Contohnya di sini saya akan menghapus sebuah gelas dari foto ini guys. Jadi tinggal kita edit, dan di sini ada AI, penghapus AI ya. Tinggal dilingkarin aja. Nah, ini si gelasnya akan otomatis hilang. Nah, seperti itu guys. Sekarang kita ngomongin kamera nih. Untuk tampilannya di sini jelas berbeda ya, karena beda ColorOS guys. Ini 13, ini 14. Untuk fitur-fitur yang ada, kita lihat di A98 5G ada Pro, di A3 Pro juga ada sih untuk Pro, cuman beda penempatan aja ya. Ada extra SD di sini, resolusi tinggi itu untuk yang 64 megapiksel yang A98 dan 50 megapiksel untuk A3 Pro. Panorama pasti ada, slow motion, video tampilan juga semuanya ada. Yang bedanya di sini mikroskop ya guys. Di sini ada kamera mikroskop, sementara di A3 Pro ini tidak ada ya. Untuk video masih sama-sama sampai Full HD Plus 60 fps untuk A98. Maksud saya untuk A3 Pro ya, dan untuk A98 ini 30 fps guys, karena fps-nya tidak bisa diubah. Ini standarnya memang 30 fps. Kita lihat di fitur potret ada apa aja. Untuk A3 Pro tidak ada fitur khusus ya di bagian potret, sementara A98 ada yang namanya bokeh flare potret atau potret kilauan bokeh. Ini salah satu fitur yang saya suka sih, karena bisa hasilin gambar potret yang lebih estetik lagi ya, lebih cantik kayak gitu. Oke guys, itu tadi bedanya Oppo A3 Pro dan Oppo A98 ya. Dua-duanya memang 5G, prosesor juga bisa dibilang setara ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya juga bisa dibilang hampir sama ya guys, kecuali memang di bagian kamera di sini ada tambahan satu kamera, dan di bagian layar yang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya guys. Buat kamu yang pengen A98 itu masih ada ya di BJSL ya. Harganya sekarang di Rp4.899.000. Ini udah turun lumayan jauh dari harga awal Rp4.899.000. Sementara untuk A3 Pro sekarang bisa didapatkan dengan harga Rp3.999.000. Cara dapetinnya gimana? Gampang banget ya. Cara dapetinnya bisa langsung order di aplikasi BJSL. Jangan lupa download dulu aplikasinya di Play Store. Yang mau ke BJSL juga boleh banget, ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Mau lewat Marketplace juga bisa, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee. Mau COD juga boleh ya, asal untuk wilayah Majalengka kota saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini jangan lupa di order ya guys.